Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menemukan web terkait tentang pemesanan coworking space. Perkenalkan saya Fernando Ramadhani dengan NPM 231705160 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 2317051038 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Karisa Oktavia Sanjaya dengan NPM 23170511005 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 2317051038. Di sini saya akan menjelaskan di bagian menjelaskan website di bagian register. Nah, di sini di bagian register ini ada nama, email, ada role-nya. Role-nya ini customer. Terus ini password sama konfirmasinya. Nah, ini kita misalnya kalau gitu tampil email.com. Ya, Tambol 23. Langsung login aja. Tambol 123. Di sini kita bisa login langsung. Nah, di tampilan sini nih ada home, location, reservasi sama profil. Nah, di sini kita langsung ke profilnya aja. Nah, di bagian profil ini nih customer itu bisa mengedit kayak nama sama emailnya. Nih, sama password barunya juga. Nih, ini kan tadi kan kita buat dengan nama Tambul, terus emailnya tambul@gmail.com. Terus passwordnya juga kita masukin password barunya. Nah, ini kita semisal kita buat nah, ini kita passwordnya ini 123. Jadi, nah, profilnya itu langsung berubah ya di sini, kayak nama, email sama ini udah berubah. Lalu di sini ada reservasi. Nah, reservasi. Nah, di sini ada kayak kayak tipenya kayak Infodex, kayak meeting room nih. Nah, kita kayak coba klik di meeting room. Nah, di sini ada kayak namanya nih. Misalnya Ori, masukkan email. Nih. Di sini kayak ada tanggal bookingnya nih. Tanggal 20 nih. 6 sampai 2025 tahunnya. Nah, buat jamnya ini nih jam berakhirnya itu tuh jam 10 dan ini kita sampai jam 20. Nah, di sini kita nggak bisa, kita langsung aja ke denahnya. Nah, di sini ada tempatnya yang bisa kita pilih. Nah, yang warna merah ini udah isi, jadi tidak tersedia. Dan yang satunya tersedia. Misalnya kita pilih nomor 2. Tuh. Nah, di detail reservasi ini kayak ada nama, email, prospek, kayak jenis, lokasi, nomor meja, tanggal, waktu, sama durasinya. Nah, di sini juga ada total biayanya juga di sini. Nah, di sini kan
Nah, di sini udah reservasi berhasil. Nah, langsung kita ke di sini juga bisa buat membatalkan reservasi ya. Customer juga bisa membatalkan reservasi, dia kayak langsung aja langsung kita batalkan. Nah, oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya Fernando Ramadhani ingin menjelaskan tentang bagian staff. Pertama kita login terlebih dahulu. Di sini kita ke bagian manage workspace. Nah, yang warna hijau ini artinya statusnya aktif. Yang kuning itu statusnya maintenance dan yang abu-abu statusnya tidak aktif. Nah, yang muncul di customer itu yang warnanya hijau atau yang aktif saja. Di sini kita bisa menambahkan workspace baru. Misal namanya alamatnya di Mall Bumi Kedaton. Kapasitasnya 1. Lalu kita pilih foto yang mau diuploadnya. Misal ini. Lalu fasilitasnya kita checklistkan. Lalu kita maintenance terlebih dahulu, kita simpan. Lalu kita bisa atur harganya di manager. Sini. Misal 50.000 per jam. Setelah kita atur harganya, bisa kita aktifkan statusnya agar muncul di customer. Bisa dilihat di sini. Di sini sudah muncul dan sudah bisa dipesan. Dan kita juga bisa menghapus workspace-nya. Kita hapus. Jadi tidak muncul lagi.
Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Karis Oktavia Sanjaya dengan NPM 23170510005 dari kelas D. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yang bagian lihat reservasi dan edit profile. Nah, pertama di sini kita sudah masuk ke halaman staff. Di sini masih belum ditemukan reservasinya karena belum ada customer belum membooking. Maka dari itu di sini kita coba booking dulu. Kita coba login sebagai customer. Sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah masuk ke halaman dashboard customer. Kita bisa langsung book space. Kemudian misal kita pilih yang individual desk. Kemudian kita masukkan namanya. Kemudian kita pilih tanggal bookingnya, misal hari ini, jam mulai, dan jam berakhir. Kemudian lanjut ke Dena. Nah, di sini kita pilih yang mana hijau yang tersedia. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik book now. Nah, mungkin telah berhasil. Sekarang coba kita lihat di bagian staff. Pertama kita logout dulu. Kemudian kita masuk sebagai staff. Nah, di sini sudah terlihat di daftar reservasi terbaru itu ada nama Karisa dengan emailnya, kemudian jenis workspace-nya itu ada individual desk di Lampung City Mall, meja nomor 1, tanggal reservasi dan waktu reservasinya. Waktu dimulai dan berakhirnya ini tertera di sini semua. Nah, di sini kita juga bisa cari berdasarkan nama, email ataupun jenis workspace-nya. Semacam filter. Misal karena ini cuma satu, jadi kalau misalnya kita ketik Karisa, jadi otomatis akan nampilin bagian Karisa aja gitu. Selain itu kita juga bisa mengubah profil dari staff ini dengan cara edit. Kita pencet button edit profile. Nah, di sini kita misal tambahin, kemudian kita klik simpan perubahan, otomatis dia akan berubah namanya jadi Rizky Ananda. Kemudian di sini kita logout lagi dan kita masuk sebagai manajer sekarang. Kita masukkan passwordnya. Nah, di manajer ini itu kita juga bisa untuk mengubah profilnya. Jadi kita pilih yang bagian profile di navigation bar-nya. Kemudian kita edit jadi admin aja. Kemudian kita simpan perubahan. Otomatis dia akan berubah namanya jadi admin. Itu juga yang di atasnya ini. Dia akan berubah jadi admin. Kira sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kita akan ke home. Nah, di sini terdapat dua fitur, yaitu mengatur keuangan, finance, dan juga skema tarif. Di mana skema tarif ini kita akan mengatur harga dari workspace yang tersedia. Nah, di sini ada skema tarif untuk atur skema harga untuk setiap workspace yang ada. Misal kita mau ganti private office ini, misal harganya jadi 500.000 per week. Maka langsung terganti ya, dari 300.000 jadi 500.000 per minggu. Nah, kita juga bisa ganti yang lainnya. Misal kita ganti di sini, ini diganti jadi harga 3.000.
3.500. Jika kita simpan, maka tertera informasi bahwa harga berhasil diperbarui dan harganya jadi 3.500 per jam. Nah, kita bisa kembalikan lagi ke harga awal, yaitu ini harga awalnya 5.000, juga yang ini harga awalnya 300.000. Oke, selanjutnya dari skema tarif ini langsung bisa memberitahu user bahwa jika harga berhasil diperbarui, maka harga yang terbarulah yang dapat diketahui oleh si user customer. Nah, selanjutnya kita bisa ke bagian finance, di mana di sini adalah untuk mengatur keuangan. Nah, jadi manajer itu dapat mengatur pendapatan. Di sini bisa menambahkan data dari pendapatannya, misalnya tanggalnya hari ini. Nah, deskripsi memesan booking ruang private office. Nah, kita pilih kategorinya kan private office. Lalu jumlahnya berapa sih? Berapa kali per minggu gitu. Nah, di sini kita misalnya ada 3 minggu, jadi membayarkan 900.000. Statusnya apakah selesai? Statusnya tertunda karena belum dibayar. Nah, kita bisa menyimpannya. Operasi berhasil. Lalu oke. Nah, selanjutnya, jika operasi sudah berhasil, di sini akan menampilkan booking ruang private office. Nah, kita bisa langsung mengeditnya jika ini sudah statusnya itu selesai atau jumlahnya itu ditambahkan atau dikurangi, lalu kategorinya bisa diganti dan tanggalnya juga bisa diganti serta deskripsinya bisa diganti. Nah, di sini kita misal ganti deskripsinya dan juga jumlahnya menjadi 600.000 dan statusnya selesai. Nah, operasi berhasil selesai. Maka di sini tertera yaitu selesai. Nah, jika tertunda, maka booking workspace ini akan ditaruh di paling atas. Nah, jika selesai, maka akan di bawahnya dan disorting berdasarkan rincian pendapatan terbaru dari tanggal yang terbaru. Nah, ini juga bisa dihapus. Misalnya kita mau hapus data dari membership baru CV Nusantara Maju membership ini yang harganya 12 juta, yang jumlahnya 12 juta ini bisa kita hapus. Nah, konfirmasi hapus, apakah Anda yakin ingin menghapus transaksi membership baru CV Nusantara baru Maju, lalu kita hapus, oke. Nah, jadi dia hilang. Nah, selanjutnya jika kita ingin menghapus tapi tidak jadi, bisa klik batal. Juga jika ingin mengedit tapi tidak ada yang diubah, maka kita bisa klik batal. Oke, selanjutnya di sini ada button untuk rincian pendapatan lainnya. Dan di sini tertera yaitu total pendapatannya berapa dari keseluruhan workspace, total pengeluaran, keuntungan bersihnya, dan juga total transaksi. Jadi total transaksinya itu ada 21 transaksi. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga pengeluaran perusahaan. Di mana pengeluaran perusahaan ini sama, yaitu CRUD terkait dengan apa saja yang dibutuhkan perusahaan dalam pengeluaran keuangannya. Nah, jadi untuk di pengeluaran ini terdapat seperti total pendapatan, total pengeluaran, keuntungan bersih, dan juga total transaksi dari keseluruhan transaksi dari pengeluaran perusahaan. Nah, di sini kan sudah ada cleaning service, maintenance, nah, dan yang lainnya. Nah, ini bisa diedit. Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau diubah nih, bisa klik batal, lalu juga bisa hapus. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mau dihapus, itu bisa batal. Nah, misal kita mau hapus di utility operasional yang 2.200.000 ini. Nah, kita bisa hapus. Ada konfirmasi hapus dan localhost says operasi berhasil. Jadi dia terhapus. Nah, yang tadi sudah terhapus ya datanya. Di sini juga teralihkan keuntungan bersihnya jadi sekitar segini. Lalu berdampak seperti itu. Jadi di bagian pengeluaran itu kita bisa tambahkan, misalkan membersihkan ruangan, misal cleaning service 250.000.
lalu selesai, sudah dibayarkan, kita klik simpan. Oke, ini sudah bertambah, ini servis 250.000. Nah, di sini juga bisa mengedit rincian pengeluaran. Misalnya di sini ada yang typo gitu. Nah, kita bisa mengubahnya. Gaji karyawan bulan Maret ini bisa diubah, deskripsinya, tanggalnya juga bisa. Kategorinya tentunya gaji. Dan ini jumlahnya jadi 6.500.000 dan statusnya tertunda. Nah, kita bisa menyimpannya, mengedit operasi berhasil. Nah, jika tertunda, di sini yaitu ada transaksi. Nah, kita bisa ngedit lagi nih, kan itu tertunda jadi selesai. Jadi semuanya statusnya sudah selesai. Oke, nah selanjutnya dari finance pengeluaran ini, jika sudah selesai, nah si manajer ini mau logout nih dari keseluruhan sistem, maka bisa langsung aja klik tombol logout di sini. Nah, di sini logoutnya langsung teralihkan ke login PHP. Bisa memasukkan email, role-nya sebagai siapa, dan juga passwordnya. Lalu submit dan masuk ke dalam sistem role yang dimaksud. Nah, selanjutnya, di sini saya akan mendemokan ulang yang bagian filter. Jadi di sini kita login dulu sebagai customer. Kemudian kita lakukan booking ulang. Misal di sini kita pilih yang group desk. Terus nama lengkap misal di sini. Kemudian kita masukkan emailnya. Setelah itu kita pilih tanggal bookingnya. Nah, setelah itu lanjut ke Dena. Kemudian kita pilih yang tempat duduk yang tersedia. Setelah itu ini konfirmasinya dan kita pilih book now. Nah, setelah reservasi telah berhasil disimpan, di sini kita coba lihat di bagian staff. Kita login sebagai staff. Nah, di bagian staff ini kita bisa lihat sudah ada 2 data reservasi terbaru. Jadi yang pertama tadi ada Karisa dan yang keduanya ada Oriza. Nah, di sini kita bisa memfilter, cari berdasarkan nama, email, ataupun workspace-nya. Misal di sini saya cari Karisa. Nah, otomatis dia akan nampilin yang punya Karisa aja. Dia nampilin lagi. Kemudian misal kita cari yang berdasarkan email. Nah, dia akan munculin yang punya Oriza. Berdasarkan workspace, misal individual. Nah, dia akan nampilin yang individual desk aja. Dan di bagian reservation list, di sini di role staff, kita bisa melihat reservasi apa saja yang sedang berjalan di sini. Lalu kita bisa filter individual desk, akan tampil individual desk saja. Misalkan group desk, cuma tampil group desk. Lalu misal kita searching, sini muncul Karisa. Kita coba group desk, pasti tidak muncul apa-apa di sini karena tidak ada.
individual dash dia muncul karena ada. Sekian. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian back-end untuk di database-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 table. Jadi di sini pertama ada table bookings. Nah, jadi pada saat customer melakukan reservasi itu, dia akan otomatis langsung masuk ke tabel booking ini. Jadi di sini bisa dilihat ada Karisa, kemudian ada emailnya, user ID, terus waktu dimulai, waktu berakhir, kemudian tipe workspace yang dipilih, kemudian location, terus ada nomor meja juga. Bisa lihat juga di sini ada yang Oriza dengan email juga, user ID, start date, end date, start time, end time, dan yang lainnya. Jadi di sini ada tabel expenses atau pengeluaran yang isinya ada ID, tanggal, deskripsi, kategori, jumlahnya mau berapa rupiah, lalu statusnya dia selesai atau tertunda, lalu dibuatnya kapan dan diupdate-nya kapan. Ini misal manajer mau menambahkan pengeluaran, di sini memasukkan tanggal, lalu deskripsinya pengeluarannya tuh ngapain, lalu kategorinya apa, dan berapa rupiah yang dikeluarkan, lalu statusnya. Lalu udah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya bakal menjelaskan tabel usernya. Nah, di sini ada ID, nama, email, role-nya sama passwordnya. Nah, di sini ada kayak contoh Nando, emailnya Nando vivo181@gmail.com. Di sini ada rule-nya, ini dia jadi customer. Nah, ini misalnya kayak di staffnya juga nih, dia kayak Rizky di role-nya ini staff. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya ada tabel dari database terkait database got to work itu ada database yang bernama workspace, di mana tabel workspace ini itu berisikan tentang ruangan, nama ruangan, terus deskripsinya dari nama ruangan tersebut, dan lokasinya di mana sih, di mall apa, dan juga tipenya, apakah tipe meeting room, individual desk, atau private office, dan yang lainnya. Nah, fasilitasnya juga tertera, wifi, AC, proyektor, dan yang lainnya ada di sini. Kapasitasnya itu untuk berapa orang? Apakah untuk 12, untuk 1 orang, 8, 24 orang? Nah, untuk harganya bervariasi mulai dari 5.000 hingga 300.000 per minggu. Di duration unit ini ada per jam, dan juga lanjut ke di sini ada paid image-nya, yaitu dari aset gambar apa yang digunakan, dan juga statusnya apakah aktif dan tidak aktif atau sedang di pemeliharaan, maintenance. Jadi di database ini kita punya ada tabel di database got to work, yaitu workspace, users, transaction, expenses, dan bookings. Nah, yang selanjutnya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.